Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, Sioma dari Wear.id atau Wear Indonesia. Di video tutorial lengkap ini, gue akan memberikan tutorial lengkap terhadap Garmin 7 Sapphire Solar. Sebenarnya kalau misalnya lu nggak Sapphire atau Solar pun, tetap bisa menggunakan video ini sebagai referensi ya. Tanpa panjang lebar, let's check it out. Oke, bagian pertama kita ngomongin terkait model backlight dan juga bagaimana Oke, sebelum kita lebih lanjut, kita ngomongin modelnya dulu biar lu nggak bingung. Nah, gue tampilin aja tabelnya di mana ini ada Fenix 7, Fenix yang 7 Sapphire, 7 Sapphire Solar. Intinya, kalau misalnya yang ada Sapphire-nya itu artinya memiliki yang namanya multiband. Itu ngaruh ke satelit atau enggak GPS-nya gitu ya. Dan kalau misalnya ada Solarnya, berarti permukaannya atau enggak permukaan dari si jamnya ini memiliki solar panel. Jadi clear ya. Semoga ini gue tampilin tabelnya tadi itu lu bisa screenshot aja biar nggak bingung. Tapi seperti yang gue bilang tadi, ini video bisa digunakan untuk semua jenis Fenix 7. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung mulai. Gimana sih kalau misalnya mau mengatur keterangan atau enggak backlight atau light dari si jamnya atau enggak backlight kita sebutnya di sini ya. Pertama-tama di sini kan ada 3 tombol dan 2 tombol di kanan ya. Oke. Dan kalau misalnya mau akses backlight ya, again ini untuk backlight. Teman-teman kalau misalnya mau ada yang skip, oh gue udah tahu backlight tapi mau ada hal lain yang pengen gue tahu, itu langsung aja ke timestampnya di mana lu bisa langsung skip. Gue udah kasih judul berdasarkan penjelasan setting-setting setiap segmen gitu ya. Kalau udah tahu jadi tinggal skip aja. Oke, kita langsung aja bisa langsung ke atas biar lebih cepet, biar ketemu yang namanya menu sistem. Tadi cara ke sini yaitu bagian kiri yang tengah ditahan. Gue ulang lagi. Bagian kiri ditahan. Keluar seperti ini, ada watch face. Terus ke sistem, ke atas tadi. Backlight. Nah, pada saat backlight ini, di era-era Garmin yang sekarang, itu dia bisa mengatur backlightnya itu pada saat activity, maksudnya misalnya pada saat lu berlari atau berolahraga, lu bisa setting sendiri backlightnya. Dan pada saat general use, misalnya lu lagi ngapa-ngapain, ya langsung lagi pakai aja gitu ya general use. Dan pada saat during sleep gitu ya. Jadi pastinya dong kalau misalnya keterangan pada saat lu tertidur itu kan nggak terlalu penting ya mungkin ya. Jadi mungkin bisa diturunin aja. Nah, pertama-tama general use, misalnya kita pilih. Brightness-nya kita bisa mainin, tinggal dipilih. Kanan tuh untuk mengias ya, kayak tombol hias, tombol pilih gitu ya. Nah, pas ini gue sengaja 100% ini untuk keperluan video ini biar terang. Terus gue bisa turunin seperti ini. Jadi naikin tuh pakai yang kiri tengah, turunin pakai yang kiri bawah. Oke, jadi gue tetap naik. Kalau udah kanan pencet. Keys and touch itu bisa juga diatur. Terus alert. Wrist gesture, jadi wrist gesture tuh kayak dia nyala pada saat ada gestur pada pergelangan tangan lu. Dan timeoutnya bisa lu setting. Nah ini kenapa gue no timeout, karena gue lagi bikin videonya buat lu. Tapi biasanya kalau idealnya biar untuk mengirit baterai, gue 4 atau enggak 8 second itu udah lebih dari cukup sih. Dimana backlightnya itu akan kayak mati sendiri gitu. Jadi tergantung preferensi lu aja. Oke, jadi itu untuk backlight, dimana lu bisa setting untuk general use, tapi juga untuk during activity lu juga bisa wrist gesture, no timeout-nya. Ini gue setting semua no timeout untuk keperluan video ini. Gitu ya. Selanjutnya adalah mengatur touchscreen. Hal yang lu perlu perhatikan, setiap sport activity atau enggak kegiatan olahraga yang bisa direkam di Fenix 7 ini, pengaturan touchscreen-nya itu bisa lu atur masing-masing. Tapi sekarang gue mau kasih lihat lu ini secara general bagaimana cara men-setting touchscreen-nya. Tahan lagi bagian tengahnya kayak tadi sebelumnya untuk mengatur backlight. Terus lu ke bawah. Terus lu cari yang namanya touch. Cukup obvious ya dari namanya aja touch.
Nah, untuk general use maksudnya apa? Kalau misalnya kayak tadi lu ngeliat gue, ini bisa nih, kayak lagi penggunaan biasa, itu bisa touchscreen gitu. Jadi tapi kalau misalnya lu ngerasa, aduh buang-buang baterai lah, seperti itu, lu bisa matiin gitu, tinggal off gitu. Atau juga pada saat misalnya kan lu juga bisa membuka map pada saat ya lagi nggak berolahraga gitu ya, opsinya ada, yaitu nyalain touchscreen-nya pas map only, tapi pada saat untuk bernavigasi dari menu satu ke menu lainnya itu ya itu pakai tombol gitu. Jadi benar-benar fully customizable. Terus during activity ini maksudnya in general itu mau di onin atau gimana gitu, atau di map only seperti itu. Dan during sleep ya gua rasa sih mendingan dimatiin aja. Tapi kalau lo unik lo pengen nyalain juga bisa. Ini pilihannya kayak seperti ini, auto gitu ya. Nah itu yang dari menu setting ini secara general. Gimana kalau misalnya lu ada preferensi yang berbeda-beda terkait touchscreen ini antara satu olahraga dengan olahraga yang lainnya. Yuk kita langsung ke halaman olahraganya. Kanan atas ya, run. Oke, ini kita skip. Kita ke run settings. Oke. Nah, di sini ada touch. Lu pilih. Nah, lu tinggal pilih deh. Mau on, off, atau map only, atau system. Tapi kalau menurut pendapat gua, biasanya tuh gua cuman pas map only yang gua gunakan. Karena kenapa? Akan sangat membantu untuk kayak bernavigasi kalau misalnya lu menggunakan si fitur touch-nya. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya hanya untuk berpindah dari satu data screen ke data screen lainnya itu nggak terlalu perlu menurut pendapat pribadi gua. Oke, jadi tadi jelas ya cara untuk ke sini ke halaman tadi pengaturannya lu pilih dulu olahraganya apa dan lu pilih opsi. Opsi cara pilihnya gimana? Kiri atas. Kiri atas, kiri atas. Dipencet, terus run setting, ya, terus langsung lu pilih ke bagian touch, tinggal lu pilih mau off, map only, gitu. Biasa sih gue antara tiga ini ya, gue nggak pernah pilih si sistem ini jujur. Oke, sekarang gue bakal jelasin cara setting antara watch face dan juga widget, baik yang udah ada di dalam jamnya ataupun yang masih mesti lu download di Garmin Active Store, itu semacam Apple Store atau enggak Google Play Store-nya buat yang belum tahu ya. Oke, langsung kita ganti aja. Kalau untuk watch face kiri tengah ditahan, pencet, terus langsung oh ya mau diganti ya. Ini misalnya kita ganti ke sini, pencet, apply, langsung ke apply. Dan kalau misalnya lu mau tahu detailnya dari data yang ditampilkan di watch face itu sebenarnya lu tinggal tahan aja. Kayak gini, VO2 max. Gitu. Mau lanjutin ke pakai touchscreen kalau emang lu udah nyalain juga bisa. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya datanya itu lu pengen ganti? Nah, tinggal ke sini lagi. Pencet kanan. Terus tinggal lu pilih ya datanya. Datanya, nah lu mungkin kan bisa ngeliat ya yang kedip-kedip yang kanan ya. Gua sengaja tunjuk. Di sini tuh ganti-ganti. Ada steps terus macam-macam. Jadi tuh ini kasusnya kalau di mana lu suka layoutnya, tapi lu perlu datanya tuh berbeda dengan tampilan default yang dibawa sama si layoutnya, gitu. Jadi kayak macam-macam bisa lu ganti-ganti ya. Lu bisa lihat di sini. Seumpamanya udah, semuanya udah. Jadi tuh banyak yang bisa ganti. Ya udah tinggal lu apply lagi. Nah, tadi kan udah mengganti watch face ya, yang di dalam jamnya. Gimana kalau yang di dalam jamnya itu ada widget yang pengen lu tampilin? Widget tuh apa sih? Nah, mungkin awal-awal gue juga bingung sebelum kenal lebih jauh terkait dunia smartwatch. Itu widget tuh seperti ini, yaitu data-data yang tampil ada kayak deskripsi singkatnya, dan kalau misalnya lu pencet kanannya itu, dia bakal memberikan data detailnya. Basically widget seperti itu. Oke? Nah, sekarang ini kan data-data yang udah ada ya. Gimana kalau ceritanya lu pengen tambahin widgetnya dengan posisi ini widgetnya emang udah ada di dalam jamnya ya. Nah, tinggal lu ke sini, ke edit. Ini kenapa tulisan edit glance? Karena nama itu widget glance. Jadi kan glance tuh kayak ngelihat sekilas gitu maksudnya. Oke, tinggal lu ke atas sampai lu ketemu yang add.
ya, add. Terus lu tinggal pilih mana nih yang pengen lu tampilin ya. Pengen lu tampilin di widget misalnya. Misalnya lu pengen nge-track stres gitu ya, tinggal ditampilin di widget biar gampang akses. Ya udah tinggal pilih. Terus pilih done. Dan kanan di kalau udah pilih done, dia udah oke, tinggal kanan bawah untuk mundur dan lu sekarang widgetnya udah ada si stress. Sekarang seperti yang gue bilang tadi, gimana kalau misalnya watch face-nya atau widgetnya itu belum ke download ke jamnya. Sebenarnya dengan Garmin yang edisi sekarang itu ada dua caranya, yaitu ya lewat kayak biasa dari aplikasi yang namanya Garmin IQ Store. Itu setara dengan kalau misalnya di Apple itu Apple Store, dan kalau di Google itu Google Play Store. Jadi kayak ada aplikasi-aplikasi, widget, watch face, itu yang baik dari Garmin ataupun dari third party developer. Nah, yang di era-era sekarang, edisi sekarang itu seperti Fenix misalnya, lu bisa download langsung dari jamnya. Tapi memang untuk beberapa orang enak sih kalau misalnya memang aplikasi-aplikasi yang dia mau atau watch face yang dia mau itu memang udah direkomendasikan dan nggak require mereka untuk terlalu cari-cari. Kenapa? Karena kalau misalnya untuk cari di jam itu kan mungkin agak takes time ya. Beda dengan kalau misalnya lu tinggal lihat di di aplikasi handphone gitu. Oke, pertama-tama gue kasih lihat lu dulu download kalau misalnya langsung dari jamnya ya. Pertama-tama kalau misalnya lu emang mau ikutin rekomendasinya kayak must haves, ini bisa. Tapi yang tadi gue bilang, kalau misalnya aplikasi yang lu perluin itu memang mesti agak kayak browsing dikit, gue mau kasih lihat aja sih, sebenarnya agak sedikit hassle aja. Nah ini lu harus buka kayak satu-satu gitu, misalnya data rich watch face. Gak ada masalah juga sih, ini cuma sekedar preferensi, yang penting gue udah kasih tahu lu ada dua cara, yaitu misalnya dari Connect IQ Store yang udah ada di jamnya, dimana lu tinggal download. Seperti ini, kita pilih aja lah ya, Data Lover. Nah, install finish, jadi itu sudah terdownload dari aplikasi Connect IQ Store yang ada di Garmin Fenix 7-nya ya. Jadi kalau misalnya lu males buka handphone itu bisa, tapi ingat ya ini harus ya deket sama handphone lu lah, intinya seperti itu. Oke. Sekarang dia langsung terimplementasi ya. Jadi apa yang lu tadi download di Connect IQ Store itu bisa langsung dari jamnya downloadnya. Tapi memang secara proses agak requires waktu lebih ya dibandingkan kalau misalnya dari aplikasi. Sekarang dari aplikasi ya, kita bayangin watch face ya, kita langsung ke sini. Tapi pastiin di IQ Store tuh device-nya sudah device yang lu pengen lu pindahin ya. Dalam konteks ini Fenix 7 Sapphire Solar. Oke. Ini langsung ke watch face aja. Ini yang tadi kita download langsung. Sekarang kita coba yang agak sedikit berbeda, Lotus nih misalnya. Kita download. Kita install maksudnya. Nah, langsung ke download, langsung ke ganti. Padahal di sini masih kayak muter-muter ya, tapi sebenarnya itu udah langsung pindah gitu. Jadi segampang itu untuk watch face-nya di-download baik dari jamnya langsung, yang Connect IQ Store yang ada di dalam si Fenix 7-nya, ataupun lewat aplikasi. Tapi enaknya kalau lewat aplikasi kan mungkin nggak terlalu kecil ya layarnya, jadi lu bisa pilih-pilihnya lebih leluasa. Oke, tadi kan udah watch face ya, baik dari aplikasi ataupun dari jam. Ini untuk widget gue langsung kasih lihat yang bagian dari HP aja, karena tadi kan jam cara pindahinnya juga lu udah lihat juga. Ini biar cepet aja, lu bisa lihat di sini. Misalnya battery widget, kita coba pilih install. Oke ya, ini statusnya sudah uninstall, ada tulisan uninstall, berarti dia tuh mestinya sudah ada di dalam jam kita. Kita coba cek ya. Nah, bisa dilihat udah langsung muncul di jamnya. Jadi gue udah ngerasain ini proses pindahin datanya itu dari lumayan Garmin edisi lama. Semakin ke sekarang tuh semakin cepet, jadi ada perkembangannya gitu. Tapi memang untuk kalau misalnya di jam langsung itu memerlukan waktu yang lebih jika dibandingkan dengan memindahkannya dari mobile phone atau aplikasi mobile ke si jamnya.
Oke, sekarang gue bakal kasih tahu lu bagaimana cara menggunakan fitur Health Snapshot. Buat yang belum tahu Health Snapshot itu apa, Health Snapshot itu adalah fitur di mana kalau misalnya lu pakai, terus lu diam, terus lu nyalain Health Snapshotnya itu, dalam beberapa saat lu diam itu dia akan mengkalkulasi data-data kesehatan lu. Caranya gimana? Pencet kanan atas. Terus karena gue belum tampilin di sini, gue langsung mesti ke bawah. Kita plusin dulu. Terus kita ke Other. Memang ini di yang terbaru dia akan jadi kayak mendem ya ke dalam gitu. Oke, dia udah muncul. Ya udah, kita nyalain. Press start to measure, will measure for 2 minutes. Selama 2 menit, jadi lo harus diem. Oke, setelah lo udah tunggu 2 menit, inilah hasilnya dimana bakal bisa lihat average heart rate, average SpO2, average respiration, average stress, HRV. Dan kalau misalnya lu mau save, itu tinggal di save aja, tapi bisa juga di discard, kita pilih save aja. Jadi nanti lu bisa ngelihat secara historis kayak hasil health snapshot lu misalnya hari ini dan dibandingkan dengan besok, itu hasilnya seperti apa. Dan selanjutnya masih kayak nggak jauh dari health snapshot, yaitu HRV status atau enggak singkatan dari heart rate variability. Sebenarnya nggak ada settingan yang gimana-gimana amat. Lu tinggal ngelihat aja di widget ini ada HRV status, mestinya udah default tuh udah muncul. Dan pada saat lu pilih, ini dia akan menghitungnya heart rate variability itu pas lu tidur ya. Pas lu tidur kalau lu pakai, itu dia akan menghitung. Dan ini bisa lihat average-nya juga tadi setelah lu lihat last night. Nah, ini biar lu nggak bingung ya, sebenarnya gue cuma mau kasih tahu. Untuk mendapatkan secara average atau nggak baseline-nya itu, lu setidaknya perlu pakai lebih dari 2 minggu. Berdasarkan pengalaman gue itu 3 minggu. Sehingga yang di sini ada apa namanya, kan ini garisnya masih flat aja ya biasa. Nanti dia bakal ada kayak tulisan statusnya, HRV-nya tuh heart rate variability itu seperti apa. Tapi dia harus belajarin dulu kondisi tubuh lu setidaknya tuh sekitar 3 minggu. Jadi biar lu nggak bingung dan kayak lu nanya kayak ke kiri kanan, ini apa gua rusak ya HRV statusnya? Enggak, karena sebenarnya juga ada ditulis sih determining baseline wear for 2 more weeks gitu. Jadi kayak setidaknya 3 mingguan lah lu kasih waktu biar dia bisa memberikan HRV status. Sekarang gue mau kasih tahu lu bagaimana menyeting sleep mode atau preferensi-preferensi apa yang pengen terjadi pada saat lu tidur bersama si Garmin ini. Nah sebenarnya kalau untuk mendeteksi lu mulai tidurnya itu dia bisa secara otomatis, dan menurut pengalaman gue keakuratan si Garmin dalam mendeteksi jam berapa gue tidur tuh lumayan akurat sih. Tapi kalau misalnya lu mau ada pengaturan lagi dan memberitahu schedule tidur lu, itu juga bisa. Cara gimana? Kiri ditahan di tengah, yang tengah kiri tengah maksudnya, terus naik ke bagian sistem, terus kita cari sleep mode. Nah di sini schedule yang tadi gue bilang ya, ini gue udah atur sedemikian rupa. Jam 10 tidurnya, bangunnya 4.45 gitu. Jadi dia sudah masuk ke pengaturan sleep mode itu pada jam sekian gitu. Terus kalau misalnya mau ini watch face, apakah lo mau ganti pada saat lo tidur dengan kayak yang versi sleepnya, itu juga bisa. Backlight juga bisa lo atur pada saat lo tidur. Tentunya kan lo nggak perlu seterang pada saat lo kayak ini ya beraktivitas ya. Terus juga ada touch, itu lo bisa auto atau off. Terus do not disturb itu on ya pastinya biasanya orang, tapi kalau lu mau nyalain juga takutnya ada emergency, lu perlu notifikasi, itu boleh. Terus ada battery saver tuh ya nanti kalau pas lu tidur dia akan ke battery saver mode, kayak banyak aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur atau enggak yang dikurangin gitu biar baterainya lebih bisa ke save gitu ya. Jadi itu adalah pengaturan pada saat sleep mode yang lu bisa atur. Oke, sekarang gue mau ngomongin fitur solar dari si Garmin 7 Sapphire Solar. Sebenarnya kalau buat teman-teman yang nggak ada solar ya udah bisa di skip bagian ini. Ini cuma mau kasih tahu aja, mungkin ada yang bilang kok gue udah kayak kena matahari kenapa nggak energinya bertambah ya? Padahal kan dibilangnya katanya ada
solar panelnya nih, ibaratnya kayak layar tuh ada kayak penyerap tenaga solarnya nih. Nah, sebenarnya lu bisa melihat si statusnya itu kayak seberapa intens yaitu tenaga solar yang keserap oleh si jam ini, yaitu dengan ke widgetnya aja langsung ke solar intensity namanya. Solar intensity tinggal lu lihat ini ya 6 jam terakhir itu seperti apa. Nah, ini bisa lu baca di sini, lux hours are the accumulation of solar intensity throughout your day. Jadi kayak rata-rata lux hours-nya seperti apa, dan ini kayak dalam kayak per hari itu kayak lu mendapatkan berapa K gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya lu cuman kayak kena mataharinya pas lagi keluar dari mobil atau keluar dari kendaraan, nah terus masuk lagi ke kantor atau ke mall, ya tentunya solar intensity-nya akan rendah dan tercermin di widget solar intensity itu. Dan kalau misalnya lu mau menggunakan fitur solarnya ini secara maksimal, ya pastikan lu mendapat terpaan solarnya ya maksimal juga. Gue baca-baca tuh ya misalnya kayak sekitar 3 jaman mungkin baru itu bisa kayak memberikan tenaga yang cukup untuk si Fenix 7 ini. Oke, sekarang kita ngomongin sport profile. Gue mau ngomongin bagaimana cara mengubah data field atau data screen dan juga mengganti settingan-settingan yang uniknya kalau di Garmin itu enaknya setiap sport profile itu pengaturannya bisa beda-beda, termasuk untuk penggunaan satelitnya. Dimana kalau misalnya lu ngerasa, oh kalau misalnya gue aktivitas A, gue nggak perlu multiband. Yaitu ingat ya, multiband hanya ada di versi Fenix 7 yang ada tulisan Sapphire-nya, ada versi Sapphire-nya. Nah, gue kasih lihat dulu bagaimana cara kayak merubah-rubah tampilan data ya. Nah, pertama-tama tadi udah lu pilih, terus pencet kiri tengah untuk mengakses options, terus lu pilih run settings dengan pencet kanan atas, dan lu pencet data screen. Nah, data screen itu misalnya lu mau mengubah atau enggak, misalnya lu mau menambah deh ya, menambah, add new. Ini sebenarnya udah ada kayak template-templatenya. Sebenarnya data itu lu mau buat apa sih, stamina atau HR gauge itu lu bisa pilih. Tapi kalau misalnya lu mau custom data juga bisa. Lu pilih dulu layoutnya. Layout tuh sebenarnya sesimpel ya ini. Kayak mau berapa field? Ada satu field. Field itu kayak satu tampilan data tuh satu field hitungnya ya. Terus ada layout yang menampilkan 2 field. Misalnya untuk keperluan demo ini kita pilih yang simple aja. Oke, nah terus dia pilih field 1 itu lu mau tampilin apa datanya. Kebetulan kalau misalnya lu udah download di iQ Store, ini ada field yang dimana sudah bawaan dari jam, tapi ada juga data field yang kalau misalnya lu lihat di Garmin iQ Store lu pengen tambahin, itu lu juga bisa. Sekarang kita pilih aja deh yang ini, misalnya gue ada field namanya Stride Zones. Nah itu gue udah pilih, itu muncul datanya di field nomor 1. Field nomor 2 apa? Kan kita pilihnya si layoutnya tuh ada 2 field ya. Itu misalnya ya udah distance fields, lap distance misalnya. Oke, udah. Nah terus ini dia akan nanya, kan tadi kan datanya itu macam-macam ya yang ada di dalam run itu. Nah lu mau taruh di mana nih gitu ya? Kita taruh di paling bawah aja karena ini yang paling baru. Oke, udah deh. Jadi lu notice ya, tadi terakhir kan ini. Tapi sekarang kita masukin tadi ada stride zones ini karena itu adalah data field yang terhubung dengan footpod ya. Jadi makanya dia tulisan searching terus, dan di bawahnya lap distance. Jadi lu udah menambahkan yang namanya sebuah data atau data field yang baru di dalam sport profile running. Apakah berbeda di sport profile lainnya? Enggak. Lakukan hal yang sama, data apa yang lu mau tinggal lu set aja data field dan data screen-nya. Oke, kalau tadi gue udah kasih lihat lu cara menyeting per sport profile untuk data screen dan data field. Sekarang gue mau kasih tahu lu untuk merubah settingan lainnya. Specifically ini ngomongin perubahan kayak pengaturan satelitnya. Kembali lagi ke run setting. Terus lu cari sampai satellites. Nah di sini lu tinggal ubah. Dimana ada off, ya nggak mungkin lah ya di offin. Use default, GPS only, all system itu balance performance. Terus ada all multiband yang selalu gue pakai untuk dapetin tingkat keakurasian paling tinggi untuk satelitnya, atau enggak juga auto select. Jadi secara dinamis si Garmin tuh akan mempertimbangkan mana sih satelit yang kayak paling cocok di kondisi tersebut pada saat lu lagi mau olahraga, dalam konteks ini berlari.
Oke, sekarang kita ngomongin navigasi, tepatnya yaitu kita ngomongin banyak terkait map. Sayang dong lu udah beli si Fenix 7 dengan harga premium tapi lu tidak memaksimalkan fitur-fitur navigasinya, terutama yaitu fitur map atau topo aktifnya. Pertama-tama kalau misalnya seumpama ada topo aktif map yang belum di-download, biasanya kalau di Sapphire itu karena kapasitas memorinya besar, itu by default sudah banyak yang di-download. Tapi kalau setahu gua kayak yang Fenix 7 biasa itu sebenarnya banyak yang mesti lu masih download gitu. Nah, kalau misalnya masih ada yang perlu lu download, sebenarnya bisa dengan menggunakan ya lu pakai desktop terus lu pakai aplikasinya si Garmin gitu. Tapi kalau misalnya lu males, bisa juga menggunakan di jamnya langsung. Tapi kalau menggunakan jamnya langsung ini tentunya satu, waktunya lebih lama, amat sangat lama. Ini nggak bisa lu kayak misalnya lu mau lari sejam lagi terus lo baru kayak download, itu nggak bisa, harus disiapkan sehari sebelumnya gitu dan sembari ngecharge, idealnya seperti itu karena ini amat sangat menguras waktu dan baterai gitu ya. Dan kalau misalnya pakai lewat sini ya mungkin ya karena gambarnya kan lebih kecil ya seperti itu, tapi overall itu terserah lu. Dan gue mau kasih lihat kalau misalnya dari jamnya langsung, ini langsung ke map manager. Map manager itu ada di mana? Ini sebenarnya gampang aja, ada di sini di kanan atas, dipencet. Kita langsung ke map manager ke bagian bawah. Nah di sini ada yang berbayar ya, tapi ini gue nggak bisa ngomong banyak karena gue juga nggak berbayar. Ini ada topo aktif map. Nah di sini ini yang udah terdownload ya, topo aktif ini gue sebenarnya nggak ngedownload, tapi yang gue bilang karena versi gue punya ini Sapphire jadi udah otomatis ke download. Tapi kalau misalnya lu mau tambahin, nah ini yang tadi gue bilang bakal agak takes time dan akan amat sangat menguras baterai. Tapi kalau di saat lu nggak ada pilihan, nggak ada akses ke laptop, nggak mau ya cuma bisa pakai ini, dan idealnya alokasikan waktu yang lebih, misalnya kayak sehari sebelumnya sembari ngecharge gitu ya. Jadi ini cukup straightforward karena lu harus terhubung dengan wifi. Gua quit aja. Yang jelas ini topo aktif mapnya. Terus ada course view dan macam-macam gitu ya. Jadi ada yang udah ada di sini, tapi kalau misalnya lu mau download bisa banget langsung dari jamnya. Tapi ya itu efek sampingnya, waktunya lama karena ini connect sama kayak wifi. Walaupun wifi lu cepet juga, ini ya ada hubungannya dengan kayak sistem di dalam Garmin ya, itu masih takes time dan ini baterainya akan amat sangat terkuras gitu ya. Jadi alokasikan waktu yang lebih, harus selalu ingat. Oke, kalau tadi gue udah kasih lihat lu cara untuk mendownload map langsung dari jamnya. Sekarang gue kasih lihat bagaimana sih tampilan mapnya dan cara berinteraksinya. Ini tinggal digeser-geser aja ya sebenarnya. Bisa di zoom out, zoom in, dan kalau misalnya lu mau ada perubahan menggunakan si tombol juga bisa. Oke. Dan kalau misalnya lu mau, tadi kan pan and zoom ya. Terus kalau misalnya sekarang mau ngelihat ada apa sih sebenarnya di around me, itu juga bisa, tapi memang agak takes time. Ini jadi tinggal lu pilih-pilih di sini kalau misalnya mau ada lagi di mana, terus kayak mau ke pom bensin atau apapun, ya ini juga bisa lu lihat di sini ya. Misalnya ada parkir, ada universitas, ini kebetulan kan di sekitar gua area komplek gitu ya. Nah muncul, ini buat kasih lihat lu aja. Terus bisa juga save lokasinya pada saat lu ada di suatu tempat. Dan juga map setting, ini juga lu bisa gonta-ganti. Misalnya lu pakai mapnya langsung yang tadi gue bilang, karena ini setiap aktivitas itu lu bisa ganti satelitnya. Oke, sekarang kalau misalnya tadi kan gue udah kasih lihat lu download, terus kayak cara berinteraksinya dengan map itu di jam Fenix. Gimana kalau misalnya kita mau bikin course langsung dari jamnya, yaitu menggunakan mapnya. Nah kita pilih dulu aja, bisa di sini run, terus kita ke setting, terus kita pilih course. Course-nya mungkin kita nggak mau pilih yang udah kita punya, tapi kita mau create new, course 3. Kita add location. Add location ya kita mau menggunakan map dalam konteks ini. Oke, kita geser-geser dulu aja. Kita tap, kita pilih. Nah itu starting point ya. Sekarang kita add location lagi. Terus
Kita bisa tambahin macem-macem. Jadi course 3 ini ada titik ada 3 titik ya. Ada yang tadi kita tap di awal, kedua, dan ketiga kita iseng kita pilih restoran. Jadi seperti apa? Seperti ini. Terus kita lihat mapnya tampilan seperti apa. Nah ini. Gitu. Dan pada saat kita membuat course, gue tampilin aja contohnya yang gue tampilin dari internet, yaitu ada namanya way up ahead atau enggak way up ahead. Itu misalnya pada saat lu kayak lagi hiking, terus kalau misalnya ada kayak titik camping, lu ada titik apapun lah ya yang lu mau input, itu lu bisa masukin pada saat buat course-nya. Tapi menurut pendapat gua untuk hal itu lebih mudah kalau misalnya lu pakai menggunakan Garmin Connect. Oke, sekarang gue mau kasih lihat lu salah satu cara untuk mengkonfigurasi jam lu menggunakan aplikasi Garmin Connect yang ada di handphone lu. Ini fitur yang relatif baru setahunan, dimana kalau misal Coros tuh seingat gue udah kayak lumayan lama ya. Well anyway, sekarang langsung kita tampilin aja. Bayangin sekarang kalau misalnya lu tadi males tuh, gue kan kasih lihat lu ganti data screen dan data field dari jam. Mungkin lu ngerasa ribet. Nah, kalau misalnya mau ganti dari handphone juga bisa. Tinggal langsung aja ke bagian sini, bagian setting yang menunjukkan ini. Cara gimana itu sebenarnya gampang ya. Tinggal ke sini, lu pilih device-nya. Oke, pada saat lu udah pilih device, tinggal pilih activities dan apps-nya. Jadi activities-nya apa dalam konteks ini, yaitu lari. Kita mau ganti data screen-nya. Data screen-nya sama aja kayak tadi, tapi ya lebih gampang. Di sini tinggal mau tambahin apa, custom data lagi sama kayak tadi. Terus ditanya 2 field lagi kita tambahin. Terus tinggal diisi deh. Diisi misalnya timer ya. Timer itu yang satu. Yang kedua misalnya kita mau stamina. Ini buat contoh aja. Oke, dia udah nambah timer dan stamina ya. Itu data screen yang kita tambahin di olahraga lari. Oke, sekarang kita coba pencet bagian kanan atasnya biar make sure dia nge-sync. Nah, udah muncul ya. Tadi kan gue udah pindahin atau tambahin yaitu data screen yang baru yang isi fieldnya timer dan stamina, dan ini udah pindah ke si jamnya juga. Jadi ini adalah salah satu opsi kalau misalnya lu males kebanyakan setting di jam karena layar kecil, itu bisa langsung dari aplikasi Garmin. Dan sekarang pastinya yang lu tunggu-tunggu nih, gimana caranya mendengarkan musik tanpa harus membawa handphone. Pertama-tama pastiin dulu ya, jelas lu punya headphone-nya atau TWS-nya. Terus lu sudah memiliki akun Spotify. Dalam hal ini kenapa gue kasih taunya Spotify, sebenarnya ada music streaming service lainnya, tapi gue yakin sebagian besar dari kita mendengarkan musik tuh dari penyedianya itu si Spotify. Nah, pertama-tama tentunya konekin dulu dong si TWS-nya atau earbuds-nya itu dengan si jam Fenix-nya. Cara gimana? Pastikan ini sih contohnya Nothing Ear 2 ya, tapi sebenarnya bisa apapun, yang penting lu nyalain dan pastikan dia dalam mode pairing ya. Dalam mode pairing. Terus di sini di Fenix-nya lu cari yang namanya musik, headphone, add new. Nah, biarkan dia searching. Oke, dia ketemu, langsung konekin. Udah connected. Oke, sekarang lu udah tahu caranya mengkonekkan si TWS dengan jam Fenix lu. Sekarang selanjutnya yaitu memastikan lu punya aplikasi Spotify-nya dulu. Sekarang setelah lu tadi udah konekin TWS lu dengan si Fenix, harus lu pindahin si aplikasinya ke jam lu juga. Yaitu dengan lu buka iQ Store, lu search Spotify. Sama dengan cara tadi gua kasih lihat lu bagaimana mendownload watch face dan aplikasi lainnya atau widget. Tinggal lu pilih. Dan pastikan sebenarnya sebelumnya itu ada step lu harus
Ingat, Garmin IQ Store dan Garmin Connect itu adalah aplikasi yang berbeda. Jadi lu harus udah download Garmin Connect-nya dan lu tinggal kayak sambungin si Garmin IQ Store-nya. Kalau itu sih cukup straightforward ya, karena nanti lu pas login di IQ Store-nya, tempat untuk download aplikasinya itu menggunakan ID yang sama, yaitu si Garmin Connect yang lu pakai tuh pakai emailnya apa gitulah, seperti itu. Oke, setelah udah ke download ya, lu bisa lihat di sini Spotify has been added to your music providers. Oke, setup. Oke, sekarang lu udah bisa lihat statusnya ini jadi uninstall, berarti sebenarnya sudah terinstall. Terus kalau misalnya lu mau akses itu gimana, dari jam kiri bawah dipencet Spotify. Terus dia akan minta untuk ke Garmin Connect untuk login Spotify. Oke, setelah udah ke download, lu tinggal ke Garmin Connect-nya, ke aplikasi Garmin Connect dulu untuk sign in. Jadi kayak nge-sign inin Spotify lu tuh untuk kayak nempel sama Garmin Connect lu sehingga bisa diakses di jam lu. Oke, again ini buat cara memunculkan biar playlistnya itu muncul di jam dan lu bisa ngedownloadnya. Pertama di Spotify-nya itu yang gue tahu tinggal lu buka aja playlistnya terus lu love. Oke, lu lihat ya ini namanya J-Pop Mix ya, J-Pop Mix. Kita cek lagi kalau misalnya muncul. Nah, langsung muncul. Jadi kalau misalnya ada playlist yang nggak langsung disajikan di jamnya itu, ya udah tinggal lu like aja atau love dari playlistnya, maka dia akan muncul. Dan kalau misalnya lu mau download, tinggal pencet aja. Again ya, tapi ini harus terkonek dengan WiFi dan ini akan sangat menyerap baterai, jadi perlu kasih waktu. Dan pastikan si jam ini sudah terkonek dengan WiFi. Kalau udah berjalan, dia akan bilang kayak sebenarnya idealnya tuh sembari di charge gitu ya. Nah ini bakal ada 0% sampai komplit. Nah tadi gue ngomongin terkait WiFi, gue lupa kasih tahu kalau misalnya untuk connect WiFi itu juga gampang. Tinggal ke sini, ke bagian setting, masih music provider dan ada pas di bagian music. Ini kan tadi udah ke-install ya Spotify-nya. Ini ada setup WiFi. Setup WiFi-nya tinggal dipilih, masukin password-nya dan lu udah ke setup semuanya. Jadi si jam ini akhirnya bisa mendapatkan akses internet dari WiFi yang dijembatani oleh aplikasi Garmin Connect lewat smartphone lu. Oke, segitu dulu aja tutorial in-depth terkait si Garmin Fenix 7 Sapphire Solar yang tentunya bisa lu gunakan untuk menjadi panduan pada saat menggunakan Garmin Fenix 7 model lainnya. Thank you udah nonton dan jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau enggak DM kita di Instagram @WearingAsiaOfficial dan follow kita di TikTok di @WearingAsiaOfficial. Dan kalau misalnya mau support bisa dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas yang link produknya ada di description box dari setiap video yang ada di channel ini. Plus, ada cara baru nih untuk mendukung channel lu agar bisa terus berkembang, yaitu si YouTube We Official dengan membeli apparel yang sedang kita kembangkan yang kita beri nama mereknya yaitu One More yang bisa lu gunakan untuk CrossFit, training, dan lari. Thank you and until next time.